Pemirsa, politisi Senayan kembali menggulirkan isu panas lewat pengajuan draft revisi Undang-Undang KPK. Lantaran sejumlah kewenangan KPK bakal dilucuti DPR membuat lembaga super body ini kehilangan kekuasaannya. Komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji setelah upaya mengerdilkan peran KPK kembali dilancarkan DPR. DPR secara terbuka mulai mengotak-atik kewenangan KPK lewat rancangan revisi Undang-Undang KPK. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat itu, termasuk PDI Perjuangan, beramai-ramai mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi prolegnas prioritas pada tahun ini. Setidaknya ada 3 persoalan krusial yang menjadi target revisi anggota Dewan terkait Undang-Undang KPK. Pertama, soal penghentian penyidikan. Sebab saat ini KPK tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Padahal KPK dituntut untuk menyelesaikan seluruh kasus yang ditanganinya. Kedua, rancangan revisi Undang-Undang KPK mencakup aturan pengalihan kasus ke kepolisian dan kekejaksaan, di mana KPK direncanakan hanya bisa menangani kasus bila kerugian negara di atas 50 miliar rupiah. Ketiga, para politisi Senayan itu mengajukan draft revisi Undang-Undang KPK terkait usia KPK yang hanya 12 tahun, dengan alasan KPK sebagai lembaga ad hoc atau bersifat sementara. Undang-Undang KPK kembali diajukan lewat hak anggota Dewan. Pembahasan RUU juga berubah dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR. Pasalnya pemerintah dinilai tidak kunjung menuntaskan draft RUU KPK ke DPR. Tentunya akan melakukan yang terbaik lah, karena ini kan yang namanya pemberantasan korupsi ini kan memang menjadi satu semangat kita dan tekad kita bersama. Namun tentunya kita juga harus memberikan posisi kepada aparat penegak hukum ini sebaiknya supaya mereka itu lebih bersinergi, karena pemberantasan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi. Tentunya institusi yang ada, kelembagaan penegak hukum yang ada ini, pemberantasan korupsi harus menjadi spirit semangat kita bersama. Oleh karena itu yang menanggapi desakan anggota Dewan, KPK kembali mengingatkan publik. Sebenarnya Presiden Jokowi sudah menolak adanya pengajuan revisi Undang-Undang KPK. Namun ternyata DPR tetap memaksakan untuk melakukan revisi. Selain tidak kondusif, revisi bisa berdampak terhadap eksistensi KPK dalam penegakan korupsi yang makin marak. Hal itu diakui PLT pimpinan KPK, Indrianto Seno Aji, yang menilai Undang-Undang KPK belum mendesak untuk direvisi, baik dilihat dari teknis pencegahan dan penindakan. Meski diakui, manajemen struktural perlu dievaluasi, yakni menyangkut struktur penasihat KPK. Keiko Ranti, Jody Dompas, Berita 1, Jakarta.